Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam ibadah rumah tangga dalam ruang Sabda Bina Keluarga. Malam ini kita bertemu seperti biasa dan kita akan mempersiapkan bacaan kita. Tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan kami datang kepadamu Tuhan untuk mengucap syukur di mana Engkau telah memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Di malam hari ini kami akan baca firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat membaca dengan baik, dan terlebih itu mampukan kami untuk dapat melakukan segala sesuatunya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Pakai kami Tuhan agar menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bersabdalah karena kami telah siap untuk mendengarnya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita membaca Alkitab yang terambil dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seseorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bertemu dalam ruang Sabda Bina Keluarga. Bicara tentang bacaan kita pada malam ini, tentunya kita sangat mengenal tokoh penting yang dipakai Tuhan dalam perjalanannya sebelum bertobat. Ia terkenal sebagai seorang penganiaya umat Kristen. Dan setelah pertobatannya, ia menjadi seorang yang sangat penting bagi jemaat-jemaat yang dikunjunginya. Dia tak lain adalah Paulus. Dan salah satu jemaat yang dikunjunginya adalah jemaat di kota Korintus. Kota Korintus terkenal sebagai kota intelek dan kaya materi, tapi juga sebagai kota yang rusak secara moral. Surat Korintus yang pertama ini menunjukkan ada beberapa konflik antar gereja dengan masyarakat di sekitarnya.
Pada saat ini tanpa kita sadari, makanan jadi masalah yang merenggangkan hubungan dengan sesama. Dalam budaya tertentu, sikap tidak menghargai makanan yang disajikan dapat menimbulkan pertengkaran. Di tempat lain, makanan tertentu yang dimakan orang lain menimbulkan prasangka negatif, bahkan dikait-kaitkan dengan dosa. Sikap seperti itu terjadi karena seseorang memiliki pengetahuan untuk memutuskan apakah makanan itu boleh dikonsumsi atau tidak. Hal yang dialami oleh Paulus pada saat itu terdapat persoalan yang ditimbulkan oleh orang-orang di Korintus mengenai sikap Kristen terhadap makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Apakah boleh dimakan atau tidak? Hal ini dikarenakan jemaat di Korintus dahulunya adalah penyembah berhala. Dalam menangani pokok masalah ini, Paulus menyingkapi suatu prinsip yang harus dipraktekkan oleh orang Kristen pada segala zaman, bahwa dengan pengetahuan yang ada, jangan sampai pengetahuan itu membuat mereka jadi sombong. Paulus menyarankan agar jemaat bersikap penuh dengan kasih dan membangun persekutuan. Paulus membongkar pola pikir yang kurang tepat yang diterapkan dalam konteks ini. Soal boleh makan atau tidak daging yang berhala. Yang hendak Paulus jawab yaitu soal pengetahuan, kedewasaan berpikir, berteologi, bagi sebagian orang yang kalau tidak berhati-hati akan menjadi batu sandungan. Tidak hanya itu, muaranya bahkan disebut Paulus akan menuju kepada kesombongan. Itu terdapat pada ayatnya yang pertama. Bagi sebagian umat di Korintus yang telah memiliki pengetahuan matang dan kedewasaan spiritual, mungkin tidak terlalu masalah hendak memakan daging persembahan berhala atau bukan. Karena toh seperti Paulus katakan, jika orang atau umat yang sungguh percaya dengan Allah Tritunggal yang satu-satunya adalah Allah yang benar, maka seyogianya tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa itu. Kita bisa lihat pada ayatnya yang ketiga. Memang benar dan tentu tidak dapat dipungkiri jika ada klaim lain soal Allah-Allah di luaran sana. Hal ini tidak disangkal Paulus. Namun Paulus menegaskan kembali bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu telah dijanjikan dan karena Dia kita hidup. Hal ini tidak berarti pengetahuan yang mumpuni tersebut selalu dapat dijadikan sebagai sarana bagi orang untuk mempertimbangkan sesuatu. Kadangkala kebijakan bersikap justru lebih patut ditunjukkan dengan prinsip kasih dan penyangkalan diri, termasuk kepada pengetahuan itu sendiri. Oleh karenanya, diperlukan sikap yang berhati-hati dan bijak, dan inilah yang harus dijaga dalam persekutuan yang dibangun untuk memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, sebagai orang yang dimerdekakan dengan darah Kristus, kita adalah orang-orang yang bebas melakukan segala sesuatu, tapi terkecuali dosa. Walaupun itu dosa, kita harus bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Contohnya, sebagai orang yang suka minum minuman beralkohol, mungkin menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi ada sebagian orang menganggap itu suatu dosa, dan kita bisa dengan sesuatu kekuatan yang pasti, kita bisa tidak melakukan untuk minuman itu dengan alasan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Prinsip lain yang menjadi rujukan selanjutnya ada di pasal berbeda, tetapi dengan pokok yang tidak jauh berbeda, yaitu di pasal 10 ayat 31. Mari kita baca bersama-sama. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, dari bacaan tadi mau mengatakan bahwa kita adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan dengan bijak. Salah satunya adalah melalui toleransi dalam keanekaragaman.
Bersyukur kita sebagai bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman berbudaya, beragama, dan yang lainnya. Akan tetapi kita tidak boleh bersikap sok tahu saat kita sedang berada di tengah masyarakat. Kita tidak boleh menghakimi seseorang karena apa yang mereka persembahkan saat upacara keagamaan atau tradisi kebudayaan lain menjadi kepercayaan mereka. Bukan hanya itu, di tengah situasi pandemi ini kita juga harus menggunakan pengetahuan untuk kebaikan bersama. Kita harus tetap menjaga kesehatan dengan pengetahuan yang kita miliki. Kita harus menggunakan masker saat kita keluar rumah, apapun aktivitasnya. Menjauhi kerumunan saat kita berada di luar rumah. Jadi kita juga jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, menyikapi wujud kebebasan orang Kristen dalam situasi sekarang dalam hal bertoleransi dan tidak saling menghakimi adalah dengan cara, pasti Bapak Ibu sudah tahu, saling menghargai satu dengan yang lain. Hari ini pun kita bersyukur karena GPIB merayakan HUT ke-70 dari Gerakan Pemuda. Di tengah situasi pandemi ini, kiranya pemuda dan pemudi tetap semangat untuk berkarya dimanapun ditempatkan. Marilah sebagai pemuda-pemudi kita membangun dan merawat keberagaman yang ada dengan tetap menjaga identitas iman sebagai pengikut Kristus yang setia. Dirgahayu Pelkat Gerakan Pemuda. Walaupun persoalan dan tantangan terus ada, mari tetap setia melayani Tuhan, baik di gereja, di masyarakat, atau dimanapun. Bapak Ibu yang terkasih, merangkum dari bacaan kita di malam ini, ada 3 hal penting yang saya catat. Yang pertama, menyembah hanya kepada Tuhan, bukan berhala-berhala. Yang kedua, kita jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan yang ketiga, kita mempunyai pengetahuan ditambah dengan kasih adalah suatu tindakan membangun. Terakhir, salam sehat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan kami datang lagi kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kalau di malam ini kami boleh datang, boleh membaca firman-Mu, mendengarkan, bahkan merenungkannya. Biarlah Tuhan tolong kami, agar ketika kami mengaplikasikan semua bacaan yang telah kami baca, boleh menjadi berkat buat kami, di mana kami boleh diingatkan untuk tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Dan terlebih itu ya Bapa, dengan kasih yang membangun, kami mempunyai persekutuan yang indah hanya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan yang baik, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana pada saat ini bangsa dan negara kami menghadapi suatu wabah penyakit, wabah virus corona. Dengan segala keberadaan kami ini ya Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah dari pemerintahan pusat sampai ke pelosok-pelosok desa, boleh menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan cara diantaranya adalah mungkin dengan para ahli menemukan suatu vaksin, sehingga mereka boleh terbebas, kita semua boleh terbebas dari masalah virus corona ini. Dan akhirnya dengan tatanan baru yang terjadi saat ini, kami boleh menapaki hari kehidupan ini dengan segala baik adanya. Bersyukur kami Tuhan atas semua pemerintahan yang ada pada saat ini yang telah Engkau percayakan kepada mereka, sehingga mereka juga boleh menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negara kami. Bapa Surgawi, kami menyerahkan program-program kerja yang ada di GPIB Martin Luther, yang sedang berjalan atau yang akan berjalan. Biarlah Tuhan yang mau memimpin kami semua, bagi pengurus, bagi siapapun itu yang terlibat di dalam menjalankan semua tugas ini. Biarlah Engkau berikan kuat kuasa dan Roh Kudus-Mu memampukan mereka semua untuk dapat melakukan tugas pelayanan ini dengan segala baik dan sejahtera yang hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk orang-orang yang sakit,
yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau telah tahu akan segala kelemahan dari saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan pada malam ini. Biarlah tangan kasih Tuhan melawat mereka. Tuhan juga yang mau menjaga, Tuhan juga yang mau menyembuhkan. Dan segala masalah yang mereka hadapi, Tuhan yang mau melengkapi dan boleh menyelesaikannya dengan segala baik. Sehingga mereka pada akhirnya boleh sembuh dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Mereka boleh benar-benar sehat dan boleh kembali berkumpul dengan keluarga dengan damai sejahtera daripada-Mu. Bapa Surgawi, berdoa juga yang pada malam ini di mana 70 tahun Gerakan Pemuda mengalami penyertaan Tuhan yang tiada pernah berkesudahan. Biarlah melalui penyerahan diri mereka sebagai pemuda dan pemudi, mereka tetap bertekun di dalam iman percaya mereka. Mereka menjadi pemuda-pemudi yang bertanggung jawab dan senantiasa boleh memancarkan sinar kasih bagi banyak orang. Bapak Surgawi, tak lupa kami juga mau berdoa untuk persekutuan Jemaat Martin Luther yang berlangsung ini. Biarlah dengan kesehatian kami yang walaupun kami beribadah hanya dari rumah, tetapi Tuhan menguatkan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, agar di dalamnya kekuatan yang berasal daripada-Mu, kami tetap membangun iman percaya kami hanya kepada Engkau. Akhirnya kami mengakhiri doa kami adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.